Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ega Muftatul Aulia dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas PGRI Jombang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berbicara dan menggunakan bahasa. Namun, pernahkah kita memperhatikan bagaimana bunyi-bunyi dalam kata terbentuk? Misalnya, pada kata pantai, bunyinya terdengar mengalir, sedangkan pada kata struktur, bunyinya terasa lebih rapat dan tegas. Perbedaan tersebut dipelajari dalam fonologi, yaitu cabang ilmu linguistik yang membahas bunyi bahasa. Pada video ini, kita akan mempelajari deretan fonem, khususnya diftong dan kluster. Nah, fonem merupakan satuan bunyi terkecil dalam bahasa yang memiliki fungsi membedakan makna. Jika satu bunyi berubah, maka arti katanya juga berubah. Contohnya pada kata paku dan baku. Kedua kata tersebut hanya berbeda pada bunyi awalnya, tetapi memiliki arti yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi bahasa memiliki fungsi penting dalam membentuk makna. Selanjutnya, fonem dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu vokal dan konsonan. Fonem vokal dihasilkan tanpa hambatan udara sehingga bunyinya terdengar jelas dan terbuka. Sedangkan fonem konsonan dihasilkan dengan adanya hambatan pada alat ucap, misalnya bibir atau lidah. Kedua jenis fonem ini bergabung membentuk kata dalam bahasa Indonesia. Kemudian, fonem tidak berdiri sendiri, tetapi tersusun menjadi rangkaian bunyi yang membentuk kata. Susunan bunyi tersebut disebut deretan fonem. Dalam bahasa Indonesia, susunan bunyi tidak dilakukan secara sembarangan. Ada aturan tertentu yang disebut fonotaktik, yaitu aturan mengenai kemungkinan gabungan bunyi dalam suatu bahasa. Diftong merupakan gabungan dua bunyi vokal yang diucapkan secara menyatu. Dalam satu hembusan suara, ketika mengucapkan kata pantai, bunyi A dan I tidak diucapkan terpisah, tetapi menyatu menjadi bunyi AI. Hal yang sama juga terjadi pada kata pulau dan amboi. Dalam bahasa Indonesia, diftong yang paling umum adalah ai, au, dan oi. Nah, setiap diftong memiliki cara pengucapan yang berbeda. Diftong ai dapat ditemukan pada kata santai dan sungai. Diftong au terdapat pada kata harimau dan kerbau. Sedangkan diftong oi terdapat pada kata amboi. Kehadiran diftong membuat pengucapan kata menjadi lebih mengalir dan khas. Jika diftong merupakan gabungan vokal, maka kluster adalah gabungan konsonan. Kluster terjadi ketika dua atau lebih konsonan muncul secara berurutan tanpa diselingi vokal. Contohnya pada kata pria terdapat kluster PR, sedangkan pada kata truk terdapat kluster TR. Kluster biasanya terasa lebih sulit diucapkan karena lidah harus bergerak cepat dari satu bunyi ke bunyi lainnya. Selanjutnya, kluster dapat terdiri dari 2 maupun 3 konsonan. Pada kluster 2 konsonan, contohnya adalah PL pada kata pleno dan TR pada kata truk. Sedangkan kluster 3 konsonan dapat ditemukan pada kata struktur dan skripsi. Sebagian besar kluster dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa asing atau bahasa serapan. Perbedaan utama antara diftong dan kluster terletak pada jenis bunyinya. Diftong merupakan gabungan vokal, sedangkan kluster merupakan gabungan konsonan. Diftong biasanya terdengar lebih mengalir ketika diucapkan, sedangkan kluster terdengar lebih rapat dan tegas. Tanpa sadar, kita menggunakan diftong dan kluster setiap hari dalam percakapan maupun tulisan. Kata seperti ramai dan survei menggunakan diftong, sedangkan kata praktik dan skripsi menggunakan kluster. Hal ini menunjukkan bahwa kajian fonologi sangat dekat dengan penggunaan bahasa sehari-hari.
Berdasarkan pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa fonem merupakan bunyi terkecil yang membedakan makna. Fonem tersusun menjadi deretan bunyi yang membentuk kata. Dalam deretan fonem terdapat diftong dan kluster yang memiliki karakteristik berbeda. Pemahaman mengenai materi ini penting agar kita dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan lebih baik dan benar. Terima kasih untuk semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.